kebanyakan di antara kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu, sehingga kita tidak bisa mendeteksi bahwasanya ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Andai kata kita tahu bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah turunkan itu adalah nikmat majelis seperti sekarang ini. Cuma itulah kita. Ketika nikmat dan suatu nikmat itu terkait dengan materi, itu kita besarkan. Tapi ketika nikmat itu terkait dengan akhirat, itu kita kecilkan. Tapi bagi mereka-mereka yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang sudah sampai kepada makomnya, sebagaimana tadi saya katakan, baca kitab ini saja itu bukan makomnya. Untuk kita itu bukan makomnya. Nggak mudah baca kitabnya saja, bukan sembarangan orang, apalagi yang menjelaskan. Jadi saya ini masih belum sepantas untuk menjelaskan. Tadi beliau sudah menegur kita, menegur saya terutamanya apa yang disampaikan oleh guru beliau dan guru saya juga, Abu Yazid Ahmad Maliki, bahwasanya jadi mengajar, menjelaskan kitab ini itu sesuatu yang sangat luar biasa, nggak mudah. Jadi suatu hikmah yang keluar daripada seorang wali min auliyaillah. Sehingga ketika seorang itu sampai kepada batas-batas tertentu daripada wilayah, dia itu akan merasa, akan menjangkau, mendeteksi kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Mungkin kita bisa lihat ya, yang dohir saja, yang dohir, yang bisa kita lihat daripada mereka-mereka yang mendapatkan titel dengan wali majdub, itu biasanya bisa kita lihat. Itu banyaknya negara dengan wali majdub itu memang terkenal dari semenjak dulu itu di Mesir. Di negara Mesir itu banyak wali majdub di situ. Sehingga kalau ke negara Mesir itu hati-hati kalau di sana itu banyak. Jadi bukan urusan kita. Jangan urusi orang lain. Jangan urusi orang lain. Itu nasihat daripada para aulia, para ulama. Jangan urusi orang lain. Mau dia begini, mau begitu, dan supaya urusan dia sama Allah Ta'ala. Kecuali kalau terkait dengan kita, baru kita selesaikan urusan itu sesuai dengan respon dan ajaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tetap harus menjaga hati kita. Jangan sudon. Harus husnudon. Itu saja. Tapi untuk urusan dia begini dan sebagainya, nah itu urusan antara dia sama Allah. Jadi urusan kita itu besar-besarkan, itu hanya urusan kita saja dan yang terkait dengan kita saja. Selain itu bukan urusan kita. Kalau kita melihat di Mesir itu yang sangat diagungkan itu adalah nasyid dan qiraatul Quran. Pembacaan Quran itu luar biasa. Orang Mesir itu senang sekali. Begitu pula madih, pujian untuk Nabi, itu sangat senang, gemar sekali mereka. Memang terkenal penduduk Mesir itu senang. Nah, di saat itulah banyak wali-wali majdub itu di situ. Sehingga ketika ada orang yang melantunkan bacaan Al-Quran, itu biasanya datang para majdub dan sebagainya, mereka itu berteriak-teriak, mereka ini, itu mereka menyaksikan, mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebuah hadis bahwasanya kalau ada majelis semacam ini, maka kemudian di atas sana itu keluar menyembul dari tempat ini suatu yang harum, sehingga mereka berkata, ini harum dari mana ini? Suara harum dari mana? Jadi suara yang disampaikan oleh guru kita tadi, suara yang indah tadi memuji Nabi SAW itu dari mulut mereka itu bau harum yang sangat luar biasa, itu menyembul sampai ke atas sana. Sehingga mereka mengatakan, ini dari mana harum yang sangat wangi ini? Oh, itu dari majelis di situ. Mereka datang semuanya para malaikat itu ke situ. Nah, itu istilahnya seperti itu. Nah, cuma memang kita ini kebanyakan di antara kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi bahwasanya ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Andai kata kita tahu bagaimana kita datang tadi dengan dosa yang banyak, kita keluar, dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita datang tadi harusnya kita mendapatkan musibah demi musibah, cobaan-cobaan yang berat-berat yang kita tidak mampu mungkin minggu depan atau bulan depan. Karena kita hadir majelis ini, kita keluar sudah dihapuskan Allah Ta'ala. Berkat yang kita hadir majelis ini, kita nggak tahu. Mungkin kita datang ke tempat ini dalam keadaan kita itu ditulis Allah Ta'ala begini, begitu dan sebagainya. Karena kita berkumpul di sini, maka keluar dalam keadaan kita diampunkan semua catatan yang tidak baik itu untuk kita semuanya. Berkat kita hadir majelis semacam ini, terutamanya kita keluar semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga itu kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, maka perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang paling nikmat,
yang paling dinikmati oleh mereka orang-orang yang sudah menikmati dan mendeteksi, tapi bukan semua orang. Dan semoga kita merasakannya sebelum kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah disampaikan oleh Ananda yang sudah membaca kitab ini sebanyak 4 kali hatam. Saya 1 kali hatam saja, beliau sudah 4 kali, berarti beliau sudah di atas saya levelnya. Sehingga beliau saja mengucapkan bahwasanya membaca kitab ini sulit sekali. Menguraikannya apalagi, membacanya saja sulit, apalagi menguraikannya. Akan tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ilmunya Nabi SAW itu mudah kalau Allah berkehendak diuraikan, dan sulit kalau Allah berkehendak tidak menguraikan. Nah, semoga Allah berkehendak untuk menguraikannya untuk kita semuanya sehingga mudah untuk kita memahaminya. Jadi zikir Allah SWT itu banyak di antara kita yang menganggap itu ada sesuatu yang sangat sulit, padahal mudah. Cuma ada pintunya, ada ruangan, dan masuk di dalam ruangan tersebut. Pertama kali kita harus masuk ke dalam ruangan tersebut melalui pintunya dulu, seperti rumah. Jadi ada rumah zikir, ada pintu rumah zikir. Istilahnya begitu supaya mudah untuk kita mencerna. Zikir sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi oleh Nabi SAW, adalah merupakan sebuah ibadah yang paling sulit. Sebagaimana kaidah yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya semua ibadah apapun itu bentuknya, mau ibadah terkait dengan akhlak yang mulia sesama manusia, mau ibadah terkait dengan kita bersama Allah, hablum minallah maupun hablum minannas, semua yang berunsurkan ibadah itu rata-rata kita lakukan dengan susah payah awalnya. Harus dilatih pada awalnya. Tanpa latihan nggak mungkin. Nah, makanya kemudian kita diperintahkan oleh Nabi dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam keadaan untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala. Padahal itu cuma sebuah pintu. Itu cuma sebuah pembuka, itu cuma sebuah pemula, tapi maksudnya bukan itu. Oleh karenanya pada malam ini dikatakan, jangan kamu itu meninggalkan zikir karena kamu tidak khusyuk. Ah, saya nggak mau zikir, kenapa? Saya nggak khusyuk. Selalu saya mikiri cewek saya, istri saya, keluarga saya, mikiri dunia saya dan sebagainya. Jangan kita meninggalkan itu gara-gara kekurangan kita itu, tidak. Karena barangkali dengan kita berusaha terus, walaupun saya tidak khusyuk, tapi tetap saya berusaha dan sebagainya, akhirnya Allah berlemah lembut kepada kita, akhirnya kita dihadirkan, akhirnya kita diberikan kenikmatan di dalam zikir itu, akhirnya kita diberikan hal yang lebih daripada itu. Apa itu? Gaib. Sehingga apa? Kita tidak ingat lagi yang ada di dunia ini, yang kita ingat adalah Allah SWT. Itulah tujuan daripada zikir. Jadi zikir itu ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Awalnya itu adalah apa? Awal itu adalah pemaksaan diri. Harus kita paksa. Nah, ini maksudnya. Walaupun kita nggak hadir, nggak jadi masalah. Yang penting zikir. Siapa di antara kita yang bisa sholat dalam keadaan hudur langsung? Nggak bisa. Terpaksa harus. Makanya Allah wajibkan sholat 5 waktu wajib. Saya nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ah, gitu loh. Kenapa? Biar kita tahu bahwa kita wajib kita zikir. Zikir siapa? Zikir Allah. Pintunya sholat 5 waktu. Maksud tujuannya adalah firman Allah yang dijadikan sebagai pintu utama untuk mengelabui manusia. Oleh siapa? Musuh kita yang paling utama. Siapa dia? Setan. Itu setan itu, mohon maaf Pak, Bu, kita ini sudah kalah adu cepat sama setan. Kalah segala-galanya sama setan. Mohon maaf. Jadi kalau ada orang tidak baik sekarang ini, golongannya tidak baik sekarang itu, yang salah itu bukan golongannya, yang salah bukan orangnya, tapi yang salah itu setannya. Kalau orang itu saudara kita nggak mau ngelepas saudara kita. Ada orang begini, orang begitu, kita nggak mau lepas, itu saudara kita. Saya nggak mau dia masuk ke neraka, nggak mau. Dia saudara kita. Dia walaupun dia begitu, walaupun dia berakidah tidak baik, walaupun dia itu mempunyai sebuah perilaku yang sangat-sangat kurang ajar dan sebagainya, ketahuilah yang bikin dia seperti itu adalah dia kurang ilmu, dia terkontaminasi dengan bisikan-bisikan iblis maupun setan, akhirnya dia begitu. Tapi kita jangan rela.
Ini saudara kita. Jangan biarkan terus kita berusaha untuk ayo gabung-gabung. Kenapa? Tidak ada seorang pun di antara mereka, di antara kita yang seperti itu kecuali sudah pernah Nabi kita Muhammad SAW bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho satu saja daripada umatku dan neraka. Oleh karenanya coba lihat bagaimana dato-dato kita, para habaib, para alim ulama, mereka dicaci maki, mereka dipukul, mereka disiksa, mereka ini. Harusnya mereka doakan yang tidak baik. Coba kalau semua terjadi sesuatu pada para ulama, para aulia dan sebagainya, seakan-akan mereka telah lupa bahwasanya mereka itu bukan orang pertama. Nabi kita Muhammad SAW ketika disiksa begitu rupa oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga Nabi sekelas Nabi yang paling mulia, pemimpinnya para Nabi, kemudian dikejar-kejar, kemudian sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya dan sebagainya. Maka kemudian sahabat Nabi itu berkata begini, ya Rasulullah, engkau ini disayang sama Allah, kenapa kau hidup seperti ini, tertekan begitu? Mohon kepada Allah biar kasih azab mereka, biar mati semuanya, selesai. Apa kata Nabi SAW? Kalian itu tidak sabar. Pastikan, percayalah, yakinlah bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Tambah lama pertolongan Allah itu akan datang kepada kita, tambah banyak pahala akan kita dapat. Allah itu memberikan waktu tambah lama supaya kita itu diberikan pertolongan Allah Ta'ala, tambah banyak pahala yang kita dapatkan, derajat yang ditingkatkan, dosa yang dihapuskan, sehingga apa? Tambah dekat lagi kepada Allah, tambah nikmat lagi kita pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya, tujuannya. Kalau sudah diberes dan selesai, ada orang kurang ajar pada aulia, ada orang kurang ajar pada ulama, langsung mati, binasa. Yang bikin kita hapus dosa siapa lagi? Akhirnya nggak ada yang mengangkat derajat kita. Makanya kata Nabi SAW, kamu ingat bagaimana para nabi-nabi sebelum saya? Lihat bagaimana Zaid dan Zakaria alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel untuk dibunuh. Masuk dia sembunyi dalam pohon. Ternyata apa? Setelah masuk pohon dicari-cari nggak ketemu. Siapa yang kurang ajar? Setan lagi. Ini setan. Makanya musuh kita yang paling utama itu setan, bukan manusianya. Manusia saudara kita. Ayo. Kalau kita mau punya akhlaknya Nabi Muhammad, kalau kita mau punya filsafatnya Nabi Muhammad, jangan musuhi orangnya. Istri kita lain akhlaknya. Bukan istri kita yang jelek, setan yang di dalamnya. Suami kita nggak baik, Bu. Bukan suami kita yang nggak baik, setan yang di dalamnya. Bangun malam minta Allah, ya Allah, semoga setannya mati, mampus. Keluar dari orang itu. Dia sayang kita. Dia menjadi sebab kita dapat ridhonya Allah. Dia menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Dia menjadi sebab kita diampuni dosa. Dia menjadi sebab kita tidak angkat derajatnya. Kok malah kita itu benci pada dia? Jangan dong. Nah, itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ayo sama-sama kita belajar filsafatnya Nabi kepada manusia itu seperti itu. Yang kita musuhi sesuai dengan firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush innahu lakum aduun. Jadi musuh kita siapa? Setan, bukan manusia. Tapi manusia itu adalah yang dikendalikan setan untuk memusuhi kita. Jangan fokus kepada manusianya, tapi fokus kepada setannya. Bagaimana itu? Jadi kita akali dengan cara 3 senjata. Apa itu? Kita bertakwa sama Allah. Kalau dia berbuat yang tidak baik, kita baiki. Kenapa? Manusia itu luluh dengan kebaikan. Jangan malah dikasari, nggak habis-habis. Kalau kejelekan, keburukan, dengan keburukan nggak habis-habis. Lalu kita berakhlak yang baik terus. Jangan kasih kesempatan. Orang-orang seperti kita itu harus senyum terus. Kata Nabi, yang paling baik senyumnya, paling tinggi imannya, paling besar pahalanya. Ayo kita adu kontes. Yang paling bagus senyumnya, dia yang paling dekat pada Allah. Biarkan senyum. Yang penting jangan senyum sendiri. Tapi kalau ada orang senyum, jadi pada tempatnya senyum. Supaya apa? Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, jadi ini semuanya mengacu kepada kita. Ayo, ini adalah babu zikir. Babu zikir itu adalah hal yang utama. Kenapa kita dipaksakan sholat 5 waktu? Jadi supaya kita paham bahwasanya musuh kita bersama itu adalah setan. Setan itu yang paling pintar, yang lebih pintar, yang ngasah kepintarannya setiap waktu, setiap saat itu, setiap hari, Bu. Itu mereka itu kita malah nggak pernah hadir majelis kecuali sebulan sekali, seminggu cuma sekali, kadang-kadang, bahkan kadang-kadang cuma sebulan sekali dari solihin saja.
Nah, gimana kita mau menang melawan setan? Setan itu setiap hari diklat. Tahu diklatan? Setiap hari diklat. Nah, di antara diklat yang dibuat oleh setan, sebelum diklat itu dilaksanakan, itu awal pembahasan sebelumnya itu diingatkan, awas ya. Pastikan, jangan sampai kaum muslimin dengar ayat ini. Faham ayat ini, mengerti ayat ini, karena ayat ini ada kesempatan kita, pintu besar kita, pintu celah kita untuk masuk pada manusia. Apa itu ayatnya? Saya sampaikan. Kalau seumpama mereka tahu ayat ini, usahakan nggak ngerti artinya. Kalau mereka itu ngerti ayatnya, usahakan mereka nggak paham pada waktu itu membacanya. Saya akan baca sekarang supaya kita tahu ini loh yang menjadi sebab kita ini gagal, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, lupa kepada segala sesuatu, lupa bahkan ketika ditanya kepada kita masing-masing, apa maksud tujuan kita hidup? Silakan jawab masing-masing. Apa maksud tujuan kita hidup? Kalau seumpama kita sudah jawab begini, begitu dan sebagainya, sampai kemana? Dievaluasi coba. Bingung kita menjawabnya. Yang membuat kita seperti itu siapa? Setan. Nah, apa ayatnya? Dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala menyatakan, pernyataannya abadi, tidak mungkin dihapus oleh siapapun juga. Yang berarti pernyataannya itu benar, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Jangan pernah kalian sekali-kali lupa kepada Allah. Kalau sudah kalian lupa kepada Allah, Allah akan melupakan semua kesempatan baik. Apa yang kita harapkan setiap hari? Kesempatan baik. Apa yang kita harapkan setiap hari? Harapan-harapan kita semua terlaksana. Itu harapan kita. Semua harapan manusia semua sama. Pengen bahagia, ya kan? Pengen sehat, sentosa, ya kan? Pengen aman, ya kan? Semuanya sama. Manusia semua sama. Semua yang memberikan itu semua siapa? Allah. Yang bikin sugih, yang bikin miskin siapa? Yang bikin sehat, yang bikin sakit siapa? Yang bikin bahagia, yang bikin sengsara siapa? Yang bikin sukses, yang bikin gagal siapa? Semuanya tahu, semua Allah. Ah, ini loh kata Allah. Jangan pernah lupa kepada Allah. Ketika kalian lupa sudah kepada Allah, Allah juga akan melupakan semua kesempatan baik yang harusnya kalian raih. Allah akan lupakan itu. Ini loh sebabnya. Ini pernyataan Allah yang sekarang menjadi terlaksana dan pasti terlaksana setiap saatnya kepada kita semuanya. Baik kepada kita, anak kita, keturunan kita, dan manusia selanjutnya sampai hari kiamat seperti itu.